Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori dan Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya, Tubagus Muhammad Faisal sebagai moderator, dan anggota kelompok kami yaitu Ana Desliana Fitriana, Arafia Syamdi, Florencia Valentina, Listiana Amalia, Rivaldi Maulana Abdullah, Siti Ananda Saleha, dan Yuliana Nengsi. Kepada pemateri pertama yaitu Florencia Valencia, dipersilahkan. Pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu bersifat teknikal maupun non-teknikal. Berikut pengertian menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama Priyansa tahun 2014 di halaman 146. Pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Yang kedua menurut Armstrong tahun 1997 halaman 507. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Baik, terima kasih kepada Florencia Valentina. Kepada pemateri selanjutnya, Rivaldi Maulana Abdullah, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, tujuan pengembangan SDM. Pengembangan SDM memiliki tujuan pastinya. Secara umum, sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau individu melalui program pendidikan dan pelatihan. Namun, secara terperinci, ini dia tujuan-tujuan pengembangan SDM antara lain. 1. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Manfaat pengembangan SDM, produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. 2. Mengurangi kerusakan produk. Manfaat pengembangan SDM selanjutnya adalah mengurangi kerusakan produk. Bagi perusahaan, sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan rusaknya produk tentu menjadi kerugian yang besar. 3. Memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. 4. Meningkatkan sikap kepemimpinan. Pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan sikap kepemimpinan, yaitu ada serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. 5. Menciptakan moral karyawan atau manusia. Moral yang baik menjadi kewajiban mutlak bagi seorang karyawan. Kejujuran, rendah hati, dan mau bekerja keras menjadi nomor 1. 6. Menaikkan balas jasa. Ketika pengembangan SDM sudah dilakukan, maka kualitas pekerja semakin baik. Imbasnya, upaya balas jasa dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Rivaldi Maulana Abdullah. Kepada pemateri selanjutnya yaitu Siti Ananda Saleha, dipersilahkan. Ada beberapa prinsip pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, adanya dorong motivasi dari trainer, misalnya persiapan transfer atau promosi. Yang kedua, adanya laporan kemajuan program report. Yang ketiga, adanya penguatan reinforcement. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari trainer, active participation. Yang kelima, latihan diberikan sebagian demi sebagian participle of learning. Yang keenam, latihan harus mengingat adanya perbedaan individual difference. Yang ketujuh, trainer yang selektif mau dan mampu. Yang kedelapan, diusahakan training method yang sesuai. Baik, terima kasih kepada Siti Ananda Saleha. Kepada pemateri selanjutnya yaitu Yuliana Nengsi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya jenis pengembangan sumber daya manusia, skill training, pelatihan keahlian sumber daya manusia. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Retraining, pelatihan ulang sumber daya manusia. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Cross functional training
atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya, selain pekerjaan yang ditugaskan. Tim training pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim. Language training pelatihan bahasa bagi sumber daya manusia menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Teknologi training pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya digital marketing, developer, dan juga administrasi. Creativity training pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan sumber daya manusia dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Baik, terima kasih kepada Yuliana Ningsih. Kepada pemateri selanjutnya yaitu Listiana Amalia, dipersilahkan. Peserta yang akan mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan adalah karyawan baru dan lama, baik dia tenaga operasionalnya atau karyawan manajerial. Karyawan baru yaitu karyawan yang baru diterima bekerja pada perusahaan mereka, diberi pengembangan agar memahami, terampil, dan ahli dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga para karyawan dapat bekerja lebih efisien dan efektif pada jabatan atau pekerjaannya. Pengembangan karyawan baru perlu dilaksanakan agar teori dasar yang telah mereka kuasai dapat diimplementasikan secara baik dalam bekerja. B. Karyawan lama, yaitu karyawan lama oleh perusahaan ditugaskan untuk mengikuti pengembangan seperti balai pustaka, latihan kerja. Pengembangan karyawan lama dilaksanakan karena tuntunan pekerjaan jabatan perluasan perusahaan, penggantian mesin lama dengan mesin baru. Pembaruan metode kerja serta persiapan untuk promosi. Jelasnya pengembangan karyawan lama perlu dilaksanakan agar para karyawan semakin memahami technical skill, human skill, conceptual skill, dan managerial skill, supaya metode kerja dan prestasi kerjanya meningkat. Metode pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangan SDM antara lain adalah pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode di mana metode pengembangan yang bisa dilakukan setiap perusahaan. Melalui metode ini, para karyawan diharapkan semakin terampil dalam melakukan tugasnya. Kedua, magang. Melalui metode magang, para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan apa tugas yang dilakukan kelak. Yang ketiga, pendidikan. Melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, rotasi kerja. Metode rotasi memberikan kesempatan pada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan sekaligus untuk mengetahui divisi mana karyawan tersebut cocok untuk imbasnya akan baik tentu saja pada kinerjanya. Yang kelima, studi banding. Metode ini adalah metode pengembangan SDM dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau berlaku di tempat lain. Uji kompetensi. Dengan adanya uji kompetensi, ada usaha dari karyawan untuk kembali belajar. Yang ketujuh, coaching. Metode ini adalah metode pelatihan atau pembimbing. Tujuan dari metode ini selain untuk meningkatkan kualitas kerja, juga sebagai sarana untuk transfer kemampuan karyawan atau orang yang sudah jauh berpengalaman di suatu pekerjaan. Yang kedelapan, outbound. Metode ini dilakukan dengan tujuan mempererat silaturahmi di antara karyawan di semua level pada kegiatan. Baik, terima kasih kepada Listiana Amalia. Kepada pemateri selanjutnya yaitu Anna Deslia Fitriana, kepadanya dipersilahkan. Analisis SWOT dalam pengembangan sumber daya manusia.
Analisis SWOT adalah cara yang sering perusahaan gunakan untuk melihat gambaran singkat keseluruhan perusahaan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. SWOT merupakan singkatan dari yang pertama A. Kekuatan atau strength adalah keuntungan sumber daya perusahaan terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang ditawarkan atau ingin ditawarkan perusahaan. B. Kelemahan atau weakness adalah keterbatasan atau kekurangan dari satu atau lebih sumber perusahaan atau kemampuan perusahaan terhadap pesaing yang mempengaruhi kinerja. C. Peluang atau opportunities adalah situasi utama yang menguntungkan bagi lingkungan perusahaan. D. Ancaman atau threat adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Baik, terima kasih kepada Ana Deslia Fitriana. Kepada pemateri selanjutnya yaitu Arafia Syamdi, kepadanya dipersilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor internal. Di dalam faktor internal terdapat misi dan tujuan organisasi, strategi pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, dan yang terakhir teknologi yang digunakan. Yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat kebijaksanaan pemerintah, sosial, budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada promosi. Pengembangan karir. Menurut Mangkunegara 2013, pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Sedangkan menurut Sutrisno 2017 mengemukakan bahwa istilah karir telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Jadi, pengembangan karir adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Baik, terima kasih kepada Arafia Syamdi. Kepada pemateri selanjutnya yaitu Florencia Valentina, kepadanya dipersilahkan. Promosi. Menurut Munir tahun 1995 yang menyatakan promosi adalah perubahan posisi dari satu posisi ke yang lain dan dievaluasi berdasarkan tingkat tanggung jawab, persyaratan kerja, atau pendapatan. Selain itu, promosi pekerjaan adalah cara untuk mengembangkan karir karyawan. Pengembangan karir mempengaruhi moral pegawai dan mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga meningkatkan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih efisien dan efektif. Baik, terima kasih kepada Florencia Valentina. Kepada pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang demosi dan mutasi. Baik, demosi berarti perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan yang lebih rendah dan disadari oleh pertimbangan turunnya prestasi dan konduit atau kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Demosi terjadi jika seorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturnya. Selanjutnya mutasi. Mutasi adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Dalam hal demikian, seorang pegawai ditempatkan pada satuan kerja baru yang lain dari satuan kerja di mana seseorang selama ini berkarya. Mutasi atau transfer terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatannya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami, yaitu sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting sebagai potensi besar dalam diri manusia dan hal ini harus digali dan ditempa semaksimal mungkin. Untuk menciptakan sumber daya manusia dalam organisasi haruslah dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang.
Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.